berjumpa kembali dengan Ibu Ena di video pembelajaran kita yang keempat. Ya, sebelum Ibu membicarakan materi, Ibu ingatkan kepada para siswa-siswi sekalian supaya tetap memperhatikan protokol kesehatan. Dan harapan Ibu menemui siswa-siswi sekalian tetap dalam keadaan sehat. Baik siswa-siswi sekalian, tema pembicaraan kita di hari ini yakni ada di bab yang kelima yang berjudul meneladani sikap dan sifat Yesus. Siswa-siswi sekalian, sebelum kita membicarakan panjang lebar tentang materi ini, Ibu mengajak para siswa-siswi sekalian membuka pelajaran kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan atas segala penyelenggaraan dan perlindungan-Mu yang selalu Engkau berikan kepada kami. Saat ini ya Tuhan, kami akan membicarakan tentang sifat dan sikap-Mu yang harus kami teladani di dalam kehidupan kami setiap hari. Karena itu ya Tuhan, kami memohon kepadamu, urapilah kami selalu dengan rahmat Roh Kudus. Doa ini ya Tuhan kami haturkan hadapan-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, adapun tema yang akan kita bicarakan di hari ini yakni Yesus Sang Pendoa. Nah, siswa-siswi sekalian, adapun tujuan kita mempelajari tema tentang Yesus Sang Pendoa adalah yang pertama, diharapkan para siswa-siswi sekalian bisa menjelaskan pengertian doa. Yang kedua, engkau diminta untuk bisa menjelaskan alasan-alasan orang berdoa. Yang ketiga, diharapkan para siswa-siswi sekalian mampu menjelaskan isi atau struktur doa. Dan yang keempat, diharapkan para siswa-siswi sekalian mampu menjelaskan sikap berdoa yang baik berdasarkan kitab suci, terutama kitab atau Injil Matius bab 6 ayat 5 sampai dengan 16. Oke, siswa-siswi sekalian, sebagai orang beriman, kita tentu mempunyai kebiasaan berdoa dalam hidup kita masing-masing, baik secara pribadi maupun secara kelompok. Entah berdoa di lingkungan tempat tinggal kita ataupun di dalam gereja. Dan sebelum kita membicarakan panjang lebar tentang doa, kita membahas dulu yang pertama tentang arti doa. Ya, doa. Doa adalah sarana komunikasi antara manusia dan Allah. Dalam doa yang baik terjadi suatu komunikasi yang timbal balik antara kita manusia dengan Allah sendiri. Doa dalam hidup sehari-hari tidak semata-mata berbicara dengan Tuhan, tetapi juga kita harus bisa mendengarkan Tuhan, merasakan Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Doa tidaklah pertama-tama hanya memohon atau meminta kepada Tuhan saja, melainkan juga upaya kita untuk menemukan kehendak Allah. Dan anak-anakku, seringkali kita pun juga bertanya, apa alasan kita manusia berdoa dalam kehidupan sehari-hari? Ya, tentu alasannya yang pertama yakni doa menjadi sumber kekuatan bagi setiap orang beriman. Dalam doa kita dapat berdialog, mendengarkan Tuhan, dan menyampaikan segala sesuatu kepada Tuhan. Ya, melalui doa pun juga kita mau membaharui dan mengembangkan hubungan kita dengan Allah secara terus-menerus. Dan juga melalui doa kita menyampaikan apa saja yang kita butuhkan di dalam kehidupan setiap hari. Dan juga dapat mengubah diri kita menjadi orang-orang yang semakin baik dalam keperkataan maupun dalam perbuatan kita.
Dan para siswa-siswi sekalian, tentu kita harus tahu apa isi dari doa tersebut atau apa struktur doa tersebut. Ya, struktur doa yang tepat bukan hanya mengandung permohonan, tetapi mengandung 3 hal. Yang pertama, struktur doa itu yakni harus ada kata syukur serta pujian. Pujian kepada siapa? Tentunya pujian kepada Allah yang merupakan sumber kehidupan kita manusia. Dan kata yang harus kita gunakan di saat kata pujian dengan menggunakan kata maha. Ibu ambil contoh, ya Allah yang maha penyayang. Di situ kita tahu adalah salah satu sifat Allah itu adalah penyayang. Maka untuk menunjukkan bahwa kita menyampaikan syukur, kita harus menggunakan kata maha penyayang. Selain ucapan syukur dan pujian, isi doa yang kedua yakni juga suatu permohonan. Memohon atau meminta kepada Allah apa saja yang kita inginkan. Itu. Baik saudara sekalian, itulah struktur doa yang benar dan yang tepat. Yang pertama ada kata syukur, yang kedua ada kata pujian, dan yang ketiga ada kata permohonan. Dan setiap akhir dari doa itu selalu harus kita gunakan dengan kalimat dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Karena pengantara kita satu-satunya itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Ya, baik saudara sekalian, sekarang ini kita melihat bagaimana ajaran Yesus tentang doa itu sendiri. Kita lihat di Injil Matius bab 6 ayat 5 sampai dengan 15, dan juga ada di Injil Lukas bab 11 ayat 1 sampai dengan 13. Ya. Salah satu perbuatan Yesus yang menonjol dalam perikop ini yakni berdoa. Yesus sungguh seorang yang selalu berdoa, atau kita juluki dia adalah Yesus sang pendoa. Di tengah kesibukannya, dia selalu mewartakan kabar baik Allah. Dia selalu mewartakan kerajaan Allah. Ya, di dalam Injil Lukas kita pun juga menemukan tentang Yesus itu adalah pribadi yang suka berdoa. Di seluruh hidup dan karyanya dihayati dalam kesatuan dengan Bapanya. Dan kata lain, sebagai seorang pendoa, Yesus melihat hidupnya sendiri adalah suatu doa yang dipersembahkan kepada Bapanya. Yesus tidak lupa mencari tempat yang sunyi untuk berbicara atau Ia selalu melibatkan Allah saat menghadapi peristiwa-peristiwa dalam hidupnya, baik peristiwa suka maupun peristiwa duka. Dalam doa, Yesus selalu menyerahkan seluruh suka duka hidupnya kepada Bapanya. Dan seperti kita lihat tentang doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri kepada kita, yakni doa apa itu? Tentunya doa Bapa kami. Di dalam doa Bapa kami itu merupakan salah satu doa warisan yang sangat-sangat berharga, yang diungkapkan, diajarkan oleh Yesus kepada kita. Melalui doa ini, kita diajak oleh Yesus Kristus untuk memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Sebab kita telah diangkat menjadi anak-anak Allah. Itu melalui sakramen
permandian. Dan di dalam doa itu mengandung 7 permohonan yang terjadi menjadi 2 bagian. Yang pertama, untuk memuliakan Allah. Itu kita lihat di Injil Lukas bab 6 ayat 9 sampai dengan 10. Sedangkan bagian yang kedua untuk kehidupan kita manusia di Injil Lukas bab 6 ayat 11 sampai dengan 13. Ya, siswa-siswa sekalian, doa Bapa kami mengandung pujian, penyembahan kepada Allah, penyertaan diri kita kepadanya, pertobatan, dan permohonan. Nah, siswa-siswa sekalian, itu tentang doa yang diajarkan oleh Yesus Kristus kepada kita. Dan bagaimana sikap berdoa yang harus kita teladani, yang diambil dari sikap doa Yesus itu sendiri. Di situ diajarkan tentang masuklah di dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Dan di situ juga diajarkan, kalau kita berdoa janganlah selalu bertele-tele. Ya, dari kalimat ini Yesus mengajarkan kepada kita supaya kalau kita berdoa, maka ciptakanlah suasana hening, ciptakanlah suasana tenang, janganlah ada keributan, dan siapkanlah hati batinmu untuk bisa berbicara dengan Tuhan. Dan di dalam doa itu diharapkan engkau hanya dalam suasana hening dan jangan suka sekali meminta-minta. Harus perhatikan juga yang namanya syukur dan pujian. Karena struktur doa yang diajarkan atau yang dikehendaki oleh Allah itu yakni bukan hanya engkau meminta, tetapi engkau pun juga harus mampu mengucapkan syukur serta pujian kepada Allah yang telah memberikan segala sesuatu di dalam kehidupanmu itu. Nah, anak-anakku semua, bagaimana kita mengembangkan hidup doa di dalam kehidupan kita setiap hari? Ya, umat Katolik termasuk kita semua memiliki kebiasaan berdoa. Berdoa itu apa terjadi pada malam hari sebelum tidur, bangun pagi, sebelum makan, dan setelah makan. Itu semua kebiasaan kita toh. Harapannya anak-anakku semua pun juga harus mampu melakukan atau membiasakan diri untuk selalu berdoa, baik di rumah, di sekolah, maupun di tempat-tempat umum yang membuat engkau masuk dalam suasana hening. Dan para siswa-siswa sekalian, pada saat-saat menghadapi peristiwa penting di dalam hidup kita, kita pun juga harus selalu berdoa. Baik itu peristiwa penting itu di saat kita ulang tahun, di saat kita mengadakan ujian, dan diharapkan para siswa sekalian mampu melakukan atau menjalankan doa dengan struktur yang tepat. Baik itu doa secara pribadi maupun doa secara bersama-sama. Sekalian, materi pembicaraan kita hari ini sudah selesai. Harapan Ibu, materi yang sudah kita bahas ini dapat para siswa-siswi sekalian memahaminya. Dan minggu depan kita akan masuk di tema yang kedua di bab yang kelima ini, yang berjudul tentang Yesus yang berbelas kasih. Dan akhirnya Ibu menyampaikan tetap menjaga kesehatanmu. Dan terima kasih atas perhatian para siswa-siswi sekalian. Sampai jumpa lagi.